Nggak masalah sih ya mau non muslim atau muslim yang ngeborong, tapi secukupnya aja sesuai kebutuhan dia. Kalau kita lihat secara positif kan ya udah nggak apa-apa, berarti kan euforianya membantu UMKM ataupun yang pedagang-pedagang yang menjual makanan ini supaya dagangannya laris ya. Jadi kita sebenarnya kalau misalkan dilihat dari sosmed komentar-komentarnya tuh jadi kayak semoga istiqomah. Udah mau mulai nih. Gue habis beli takjil nih, dimakan ya. Ih, thank you ya. Ya emang lu puasa. Ya kan gue juga mau kali nyobain. Tapi ini kan buat yang muslim. Ya kan bagi-bagi ke. Ya jangan ya dong, kan buat yang gue lagi muslim. nggak puasa, gue cobain dulu. Tuh, kan azan udah buat buka warung yang muslim masuk. Disclaimer ya guys, video ini hanya untuk konten, jangan diambil serius. Enjoy watching. Halo teman-teman, selamat datang di Bebek Podcast bersama saya Ivan Sebastian dan juga anak-anak Bebek. Kuek. Nah, kali ini kita menjelang masuk dalam bulan Ramadan dan beberapa waktu ini lagi rame banget nih yang namanya War Takjil. Bahkan ada yang War Takjil jilid berapa? Jilid 2. Oke, kita tanya teman-teman kita di sini juga nih, ada Novi, ada Hani dan juga ada Syafa. Kita mulai tanya dulu dari Syafa yang paling deket saya nih. Menurut Syafa, War Takjil yang kamu denger tuh kayak gimana sih konsepnya? War takjil ya, kita berebutan takjil. Oh, berebutan takjil ya? Sama semua orang ya, kayak jajan tapi rebutan sama semua orang karena rame kan. Saking ramenya, karena memang ketika berbuka puasa semua pasti orang nyari takjil buat nyari berbuka takjil, gitu ya. Ini versinya Mbak Syafa nih. Kita dengar juga sekarang dari Novi. Silakan Novi. Kalau versi aku sih sama ya, udah pasti rebutan takjil, cuman pasti dimulainya tuh kadang dari jam 3 udah ada yang mulai Jam 3 tuh udah beli duluan gitu ya, udah datang duluan. Padahal pedagangnya juga baru buka lapak kali ya. Baru gelar tikar udah pada beli. Dagangannya juga belum tahu apaan gitu ya. Oke, saking niatnya ngomong war takjil. Oke, nungguin. Kalau dari Hani gimana Han? Kayak yang kamu lihat di lapangan situasinya gimana tuh pada saat orang war takjil? Lebih rame sih, apalagi Rame ya? kan jadi kayak buat semua umat. Oh iya, bener ya. Jadi semuanya siapa aja gitu beli gitu ya. Oke, cuma fenomena yang terjadi di lapangan yang terjadi kan kita sempat dengar ramai juga nih. Sebenarnya kan kalau takjil ini tujuannya untuk yang beragama muslim untuk membatalkan puasanya gitu ya. Betul kan, tujuannya itu mereka beli dan membatalkan. Tapi kan juga ketika penjualnya juga nggak tahu juga yang beli nih agamanya apa, nggak tahu. Mungkin ditanya-tanya juga. Nggak mungkin ditanya agamanya Islam loh ya. Terus KTP-nya apa kan nggak mungkin ditanya gitu kan. Ya namanya penjual mau beli silakan gitu ya pastinya. Nah, tapi yang fenomena yang jadi rame ini begini. Banyak yang mungkin non muslim beli dagangannya abisin laris gitu ya. Tapi udah beli banyak nih gitu, udah beli banyak, ternyata yang beli non muslim, sedangkan yang muslim baru datang membuka, ya maaf mbak udah habis, ludes gitu ya. Nah, sebenarnya ini kan fenomena yang terjadi, apakah sebenarnya terjadi seperti itu di lapangan atau jangan-jangan cuma buat konten seru-seruan ya? Kita belum tahu. Nah, jadi kemarin tim Bebek Podcast kita sama-sama bareng terjun ke lapangan, kita lihat kondisinya, kita wawancara pedagang-pedagang yang ada di daerah Rawamangun ya. Kita tanya-tanya situasinya sebenarnya seperti apa sih. Nah, untuk tahu lebih lanjut videonya seperti apa, langsung aja lihat videonya. Jualan es buah, es timun, es campur, gorengannya bakwan, tahu, risol, ini risol mayones, ada sayuran, ada tahu goreng, lumpia, ini bawang jagung, ada kolaknya juga, ada bihunnya juga, ada mie-nya juga. Iya, rutinitas setiap Ramadan di bulan Ramadan. Setahun sekali ya, setahun sekali. Pas bulan Ramadan full ya? Iya, full jualan. Bagus sih kalau tanggapan dari saya.
Saya juga lihatnya bagus juga, nggak apa-apa. Nyisain untuk yang warga muslimnya sendiri. Nggak apa-apa kalau ada sisanya baru dikasihin ke warga muslimnya. Tergantung dari bosnya juga. Saya kan anak buah. Kalau bos kalau misalnya ngasih ya ngasih. Kalau saya sih nggak tahu deh kalau kayak gitu. Berarti kayak cepat-cepat dia dapat. Iya, ada pengamen ya kan, minta ya saya kasih gitu. Walaupun ditaruh muslim. Iya, iya, Dapatnya dia aja ya. iya betul. Ya, tadi udah lihat ya videonya, kita langsung terjun ke lapangan, seru juga ya tadi. Iya, banyak seru banget ternyata yang dagang. Jajanannya juga beragam. Beragam. Ada apa aja tadi? Ada tukang lumpia, gorengan. Ada es. Siapa beli es tadi? Kamu beli es ya tadi ya? Beli es. Terus ada juga kita lihat apa lagi tuh ya yang di sana jualan. Ternyata Ada cendil. ada es Yang buah. emang makanan-makanan Ramadan. Tapi makanan berat juga ada, makanan berat. Makanan berat juga kayak nasi padang ada ya. Itu kayaknya bukan batalin puasa ya, itu buat makan malam ya. Tapi emang ada beberapa yang Sekali. suka makannya langsung makan berat. Langsung gitu. berat ya. Iya. Oke, nanti kalau makannya berat atau ringan itu di ini ya kita akan bahas kupas lagi. Boleh juga kali ya makanan berat atau ringan saat buka puasa. Oke, tapi kita sekarang lagi bahas tentang war takjilnya. Nah, ternyata setelah kita wawancara dan dengan para penjual, nah ini kita mau tanya dulu menurut teman-teman anak-anak Gen Z nih. Menurut kalian tuh ketika pedagang menjual kepada yang non-muslim, menurut kalian tuh itu masalah atau bukan sih? Atau sebetulnya itu cuma ya nggak apa-apa juga, itu kan melarisin pedagang juga. Menurut kalian gimana pandangan kalian? Sebenarnya sih kita juga nggak masalah sih ya mau non muslim atau muslim yang ngeborong, tapi secukupnya aja sesuai kebutuhan dia. Walaupun diborong juga mungkin bisa disedekahin biar lebih. Benar. Jadi beli tapi dibagiin ya. Dikit Belinya pas sendiri kan. akhir, jadi pas penjual dagangannya belum nggak habis Oh, nih. oke, Terus dia oke. kayak, ngeborong aja buat saya semua bu. Benar, gitu ya. Bisa. Jadi ini ada baru dua pandangan. Yang pertama, kalau yang non muslim mau beli sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi kan sebenarnya dia kan kalau buat konsumsi pribadi ya nggak sebanyak itu dong. Tapi kalau dia mau borong semuanya, sebetulnya nggak apa-apa, bagus juga dia borong. Tapi tujuan lainnya mungkin itu dibagikan secara gratis, itu bagus ya. Artinya udah memberikan rezeki, melariskan dagangan yang beli, yang menjual, kita sebagai pembeli dan kita bagikan itu secara gratis, kan berarti kita juga sedekah membantu yang umat muslim untuk juga buka puasa secara gratis dengan takjil yang kita bagi. Sebenarnya bagus juga ya. Tapi kalau yang satu lagi ada konsepnya gini juga, ya udah dipersilakan dulu kepada umat muslim mau beli buka puasa beli. Nah setelah buka puasa kan sekitar jam 6 sekian ya. Ketika mereka udah puasa kita lihat nih, kalau kita yang non muslim mau bantu justru itu pas banget. Ketika mereka udah buka puasa, bu dagangannya masih sisa ya, saya borong deh. Itu malah yang pedagangnya justru malah happy ya, malah terbantu. Jadi itu malah habis, jadi malah membantu juga mungkin mereka yang berjualan terbantu, yang buka puasa juga jadi udah bisa beli barang makanannya. Kan kan pedagang pasti banyak ya, nggak semuanya juga pasti langsung habis. Tapi paling nggak kita nggak bantu. Nah mungkin itu juga dari sisi kita ya, penilaian kita. Tapi ternyata setelah kita lihat di lokasi lapangan, ternyata jawaban yang pertama dulu ya. Jawaban pertama dia bilang gini, saya sih nggak masalah ya. Ini di siapapun yang beli, siapapun yang duluan beli ya laris. Mungkin karena di sisi pedagang kan kalau dagangan saya nggak laku, emang yang lain mau tanggung jawab kan nggak gitu ya? Siapa cepat cepat. Jadi ternyata buat pedagang no problem ya. Artinya dia mau jual ya udah, siapa yang mau beli silakan lah. Dagangan saya cepat habis, saya cepat pulang, saya bisa istirahat. Mungkin gitu juga ya. Nggak rugi juga. Yang nggak expect lagi juga kadang-kadang nggak semua pedagang, kadang-kadang itu juga dagangannya dia cuma yang nungguin. Yang kedua kemarin waktu kita wawancara jawabannya apa? Sesuai bos saya aja. Ya benar juga, ternyata itu dia juga cuma nungguin dagangannya, mau laku nggak laku belum, maaf nih, mungkin juga bosnya belum tentu muslim ya, bisa jadi bosnya juga agamanya beda gitu, jadi nggak masalah, yang penting dagangannya laku gitu. Jadi dia tergantung bosnya gitu. Jadi memang kayaknya keramaian yang ada di sosial media itu kita bisa lihat secara positifnya gini ya, bahwa ternyata yang non muslim pun juga pengen merasakan vibes-nya ikut berbuka puasa walaupun nggak puasa gitu ya sebenarnya. Tapi kalau kita lihat secara positif kan ya udah nggak apa-apa, berarti kan euforianya membantu UMKM ataupun yang pedagang-pedagang yang menjual makanan ini supaya dagangannya laris ya. Tapi ternyata kalau dilihat dari sisi positifnya ini ya sebatas konten gitu, bener nggak sih? Kalau menurut kalian gimana? Setuju nggak sih? Kalau menurut saya ya war takjil tuh kayak sebatas seru-seruan aja sih. Seru-seruan aja. Tren
tren aja. Jadi nggak selalu tergantung dari mindset kita lihat itu positif atau negatif. Kalau kita mau lihat dari sisi negatif, maaf ya, mungkin jadi kesannya, oh yang Nasrani ataupun yang non Muslim malah ngabisin dagangan yang harusnya buat buka puasa gitu. Padahal kalau lihat dari sisi positif yang tadi, ternyata nggak semua hal itu jadi negatif. Ketika dia borong banyak, ternyata dibagi-bagi. Ya kan banyak juga ada video-video yang kemarin kita lihat dari mobil bagiin nasi bungkus, dari mobil bagiin takjilnya. Yang bagiin kan juga belum tentu mungkin Muslim, mungkin dia agamanya berbeda, tapi dia mau berbagi sama orang-orang yang akan berbuka puasa gitu ya. Sebenarnya kita bersyukur sih di Indonesia ini beraneka ragam budaya dan mungkin agamanya juga gitu. Tapi kan dengan keanekaragaman itu kita masih bisa merasakan, kita mau Idul Fitri, kita mau Lebaran, semua agama saya juga merasakan, oh kita bentar lagi mau Idul Fitri, mau Lebaran di bulan yang damai gitu ya. Jadi menurut saya sih kayaknya fun-fun aja ya dengan adanya war takjil ini, tapi dibawa opininya ke yang arahnya yang positif. Kalau Novi gimana? Novi punya pandangan beda nggak atau gimana menurut Novi? Ya kalau misalkan kita nanggepinnya terlalu serius war takjil kayak sama nonis gitu, takutnya malah jadi adu argumen. Nah betul ya, padahal nggak segitunya. Di lapangan kita lihat itu ternyata seru-seruan aja. Jadi nggak yang selalu arahnya kayak pemikiran negatif. Jadi maksudnya war takjil jadi kayak ada beda agama, kita nggak kebagi. Padahal ibaratnya kayaknya gini, rezeki juga udah Allah yang ngatur gitu ya. Udah pasti dapat. Udah pasti dapat gitu. Dagangannya siapa yang beli, kita juga ya berpikir positif aja. Mungkin dia mau bagi buat orang, dia mau kasih. Lebih artinya kayak menyegerakan, kayak ya udah buka apa aja yang ada gitu loh, kayak beli di warung juga bisa. Nah gitu ya, bener. Jadi nggak harus yang membatalkan. Nah ngomong-ngomong soal membatalkan kan juga sebetulnya membatalkan itu minum air putihnya juga udah batal ya. Cuma mungkin makan gorengan satu udah cukup gitu batal ya. Tapi kan nggak harus yang juga diborong gitu. Tapi juga kalau ada yang mau makan berat nasi padang ya itu kembali pulang orangnya ya. Kalau emang ternyata batalinnya pakai nasi padang. Oke, nah kalau terakhir menurut Hani, kita pertanyaannya agak beda sedikit. Ini kan war takjil ini memang lagi rame, lagi viral gitu ya. Nah, pandangan positif apa sih yang bisa dikasih ke teman-teman pemirsa di Bebek Podcast bahwa sebenarnya war takjil yang ada di sosial media itu sebetulnya nggak segitunya gitu ya, tapi lebih kepada mungkin apa gimana pendapat Hani? Kalau menurut aku itu nggak apa-apa banget sih, soalnya kan kita sebagai umat muslim nih ngelihat ngewar takjil, apalagi yang beli orang nonis gitu kan. Terus mereka tuh jadi pakai baju yang menyerupai kita. Iya, benar. Itu kita sebenarnya kalau misalkan dilihat dari sosmed komentarnya tuh jadi kayak semoga istiqomah. Jadi vibes arah ke positifnya ya udah ya. Jadi suasananya ngebawa ke ya dia mau pakai baju kayak gitu kan jadi bagus juga ya gitu ya. Oke. Jadi memang ternyata war takjil ini teman-teman nggak perlu khawatir yang arahnya selalu ke negatif. Ini memang ternyata hanya fenomena yang dilihat bahwa terkesan negatif, tapi sebetulnya ternyata banyak hal positif juga. Kita merasakan kegembiraan bersama, kita mau merasakan sama-sama menjelang memasuki Idul Fitri gitu ya. Nah itu memang juga bagian dari keanekaragaman yang ada di Indonesia gitu. Ternyata mungkin belum tentu nih ya kisah war takjil ini juga ada di berbagai negara ya, belum tentu ya. Bisa jadi ini emang di negara Indonesia. Iya. Konoha apa Indonesia nih? Biasanya kalau ngomong ini kita nggak sebut Indonesia, sebutnya Konoha gitu ya. Oke. Jadi memang kalau kita lihat dengan konteks seperti ini bahwa takjil yang ada seperti di meja saya ini nih ternyata bukan jadi bahan yang memang harus diperebutkan yang sebagaimananya gitu, tapi lebih kepada tergantung kembali ke pribadi masing-masing. Apakah kita bisa melihat ini menjadi hal yang positif. Kalau hal yang positif tadi udah dikemukakan, ternyata bisa juga loh kita berbagi sama teman-teman yang muslim untuk berbuka puasa kita bagikan secara gratis. Oke, sampai di sini dulu teman-teman untuk Bebek Podcast episode kali ini, dan kita akan kembali lagi ke next vlognya di minggu depan. Oke, sampai jumpa. Saya Ivan Sebastian dan bersama anak-anak Bebek. Kwek. See ya. Selamat menunaikan ibadah puasa.